Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, semoga kita selalu dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perkenalkan, nama saya Muhammad Aditya, mahasiswa dari Universitas Indraprasta PGRI dengan NPM 2017 215 00 365. Saya berada di kelas R7E. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas materi yang berjudul Maksim Relevansi. Langsung saja kita akan simak materi tersebut. Menurut para ahli, Gris dalam Herawati tahun 2007 halaman 13 menyatakan bahwa prinsip kerjasama pada penutur harus memenuhi 4 maksim, yaitu maksim kuantitas, maxim of quantity, maksim kualitas atau maxim of quality, maksim relevansi atau maxim of relevance, dan maksim pelaksana atau maxim of manner. Jadi menurut Gris, maksim relevansi merupakan salah satu bagian dari prinsip kerjasama yang semuanya saling berkaitan agar terciptanya komunikasi yang baik antara penutur dan mitra tutur. Selanjutnya, Rahardi tahun 2005 halaman 56 menyatakan di dalam maksim relevansi bahwa agar terjalin kerjasama yang baik antara penutur dan mitra tutur, masing-masing hendaknya dapat memberikan kontribusi yang relevan tentang sesuatu yang sedang dipertuturkan. Bertutur dengan tidak memberikan kontribusi yang demikian dianggap tidak mematuhi dan melanggar prinsip kerjasama. Jadi menurut Rahardi ini, jika kita sedang berkomunikasi dengan lawan tutur kita, namun lawan tutur kita tidak memberikan jawaban yang relevan atau tidak nyambung, maka itu akan dikatakan melanggar prinsip kerjasama. Selanjutnya, Herawati tahun 2007 halaman 83 menyatakan bahwa maksim relevansi dari prinsip kerjasama mengharapkan peserta tutur untuk memberikan kontribusi yang relevan dengan masalah pembicaraan. Jadi hampir sama dengan apa yang dikatakan Rahardi tadi, bahwa penutur mengharapkan kontribusi yang baik atau kontribusi yang relevan dengan apa yang sedang ia bicarakan agar terjalin komunikasi yang baik antara penutur dan mitra tutur. Selanjutnya, Daniel Sperber dan Deirdre Wilson dalam John Cutting tahun 2008 halaman 41 menggabungkan 4 maksim Gris menjadi satu konsep relevansi yang dikenal dengan teori relevansi. Teori ini berdasarkan pada prinsip saling memahami antara penutur dan mitra tutur. Jadi, jika ada jawaban yang sekiranya tidak nyambung dengan apa yang sedang dikatakan oleh penutur, tetap bisa dipertimbangkan sebagai tuturan yang relevan apabila partisipan percakapan saling mengerti dengan apa yang sedang dibicarakan. Berikut adalah contoh dari maksim relevansi. Yang pertama, A. Wah, bensinku habis, padahal aku mau jemput Dinda di bandara. B menjawab, silahkan, kamu pakai motorku saja. Dalam percakapan ini ada kata kunci, yaitu bensin dan jemput. Kata bensin yang berarti bahan bakar untuk kendaraan. Sedangkan kata jemput yang berarti ada kegiatan yang ingin dikerjakan. Maka jawaban B sangat sesuai, karena menawarkan motornya untuk dipakai si A
agar bisa menjemput Dinda di bandara. Selanjutnya contoh yang kedua. Ibu, sebelum kau pergi, selesaikan dulu pekerjaan rumah. Hani menjawab, iya bu. Nah, pada percakapan ini, Hani mengerti dengan maksud ibunya. Karena jika Hani ingin pergi keluar rumah, tentunya Hani harus menyelesaikan dulu pekerjaan rumahnya, baru Hani boleh diizinkan untuk pergi keluar rumah. Contoh yang ketiga, JPU atau Jaksa Penuntut Umum. Saudara terdakwa, apakah benar saudara yang merencanakan perampokan? Terdakwa menjawab, benar pak. Di contoh yang ketiga ini, ada kata kunci, yaitu saat ditanya apakah benar. Nah, benar di sini merupakan kata kuncinya. Jadi jawabannya hanya dua. Satu, benar pak, atau jika tidak melakukannya, dia harus menjawab tidak benar. Maka dari itu jawaban benar pak pada contoh yang ketiga ini sangat relevan dengan pertanyaan yang diberikan oleh jaksa penuntut umum. Contoh yang keempat, Lutfi, Sah, ada orang di luar sana tuh. Salsa menjawab, aku lagi di toilet. Nah, pada percakapan keempat ini, sebenarnya tidak relevan dengan apa yang dikatakan oleh penutur. Namun, Salsa ini sebagai mitra tutur dari Lutfi, memahami apa maksud dari Lutfi. Maksudnya itu, jika sebenarnya ada orang di luar sana dan minta tolong untuk Salsa membukakan pintunya. Namun, Salsa tidak bisa membukakan pintu karena sedang berada di dalam toilet. Sekarang, ada contoh dari pelanggaran maksim relevansi. Contoh yang pertama, JPU, saudara terdakwa. Apakah saudara yang merencanakan perampokan? Terdakwa menjawab, saya tidak merencanakan, Pak, karena rumah saya jauh. Pada contoh yang pertama ini tidak relevan karena jawabannya terlalu bertele-tele. Harusnya terdakwa hanya menjawab benar atau tidak benar. Contoh yang kedua, Andi, Pak, ada tabrakan motor lawan truk di pertigaan depan. Ayahnya menjawab, yang menang apa hadiahnya? Di contoh nomor 2 ini, jawaban ayahnya tidak relevan karena tidak sesuai dengan apa yang diharapkan oleh Andi. Karena Andi bermaksud memberitahu ayahnya bahwa telah terjadi kecelakaan di pertigaan depan. Namun tuturan ini dapat dipertimbangkan apabila Andi mengerti yang dibicarakan oleh ayahnya. Ayahnya hanya ingin bergurau karena Andi menggunakan diksi dengan kata lawan yang biasanya digunakan untuk perlombaan. Berikut contoh yang ketiga. Konteksnya, sekelompok mahasiswa memesan ayam di rumah makan. Mahasiswa pertama, bro, gue traktir lu makan nih bro. Mahasiswa kedua, buset, kerasukan apa lu bro? Oke banget deh. Mahasiswa pertama, mbak, pesen ayamnya dong. Pelayan menjawab, mau yang original apa yang crispy kak? Mahasiswa pertama menjawab, yang skripsi aja mbak. 3 ya pakai kentang. Pelayan menjawab, crispy kak, bukan skripsi. Mahasiswa satu, sama saja, sama-sama krauk-krauk. Pada contoh yang ketiga ini, sama dengan contoh yang kedua. Terjadi pelanggaran maksim relevansi karena jawaban mahasiswa satu tidak relevan dengan pertanyaan dari pelayan. Namun, apabila pelayannya mengerti dengan maksud mahasiswa satu, maka tidak akan terjadi pelanggaran maksim relevansi. Simpulan.
Maksim relevansi merupakan salah satu komponen dalam prinsip kerjasama yang dikemukakan oleh Gries. Maksim relevansi mengharuskan setiap peserta percakapan memberikan kontribusi yang relevan dengan masalah pembicaraan. Namun prinsip itu dikritik oleh Daniel Sperber dan Deirdre Wilson dalam John Cutting tahun 2008 halaman 41. Setiap tuturan dapat dipertimbangkan sebagai tuturan yang relevan selama terjadi kesepahaman antara partisipan percakapan berdasarkan konteks. Terima kasih untuk kalian yang telah menyimak materi yang saya berikan. Semoga mudah dipahami dan menambah wawasan untuk kita semua. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.